Gunung temenang dilebur, lebak temenang diruksak, pendek temenang disambung, lojong temenang dipotong. Yang artinya, gunung tidak boleh dihancurkan, lebak tidak boleh dirusak, pendek tidak boleh disambung, panjang tidak boleh dipotong. Ini adalah filsafat hidup masyarakat Baduy dalam menjaga alam dan kelestarian lingkungan di wilayah adat suku Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Ketemu lagi dengan Desi di Desi Ami Network. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk menyaksikan kehidupan masyarakat suku Baduy yang ada di Provinsi Banten. Mudah-mudahan teman-teman suka. Selamat menikmati perjalanan aku di suku Baduy luar Desa Kanekes, Provinsi Banten. Tanggal 27 Juni, hari Jumat, tahun 2025, jam 8 pagi kami berangkat dari rumah. Ini kita naik angkot nomor 112, jurusan Kampung Rambutan, Depok. Ini ongkosnya satu orang 5.000 ya teman-teman. Dari Gandaria, Kayon, Jalan Raya Bogor, sampai ke stasiun Pondok Cina di Margonda Raya. Kita turun di depan toko buku Gramedia Margonda Depok. Kemudian harus nyebrang ke arah stasiun Pondok Cina. Ini kita tiba di depan Gramedia tuh jam 8:30. Kebetulan jalanan nggak macet ya, masih pagi. Dari tempat kita turun angkot sampai ke dalam stasiun itu jaraknya kira-kira 200 meteran teman-teman. Charger GoPro-nya dibawa? Ada. Nah di depan kita nanti belok kiri ya. Itu yang banyak motor masuk, nah itu arah ke stasiun Pondok Cina. Sebelah kiri udah ada tukang gorengan. Kita sambil nyari-nyari tempat sarapan yang enak, kira-kira di mana. Nah, singkat cerita kita udah di dalam stasiun, sedang menunggu kereta ke arah Manggarai. Stasiun berikutnya stasiun Universitas Indonesia. Untuk ke stasiun Rangkas Bitung dari Pondok Cina kita harus transit 2 kali, di stasiun Manggarai dan di stasiun Tanah Abang. Nah gini kita sekarang udah tiba di stasiun Manggarai. Kita harus cari peron menuju ke stasiun Tanah Abang.
untuk transit berikutnya. Satu dua. Ini karena masih pagi ya, stasiun masih kosong. Kalau kita ada di dalam stasiun Manggarai, jam pulang kantor, teman-teman pasti akan lihat suasana yang sangat berbeda ya. Manusia itu banyak sekali di dalam stasiun Manggarai ini karena stasiun ini stasiun transit, teman-teman. Orang-orang yang pulang kerja menuju ke Depok dan Bogor itu banyak sekali. Kita lagi cari peron yang ke stasiun Tanah Abang. Mana? Sekarang kita Waktu sudah menunjukkan jam 9.26. menuju ke Kita masih ada di stasiun Manggarai, masih nunggu kereta yang ke Tanah Abang. kereta kedua. Berarti sudah 1,5 jam dari waktu kita berangkat dari rumah. Manggarai, Sudirman, cuma 2 ya Sudirman. Beginilah suasana di dalam kereta jam 9:30 pagi, teman-teman. Dan sisi kanan untuk dapat berjalan mendahului. Next transit station, Tanah Abang. Please mind your belongings. For passengers who will use escalator, left side for remain stand and use the right side to proceed. Nih kereta yang dari Manggarai ke Tanah Abang nih, keretanya kereta baru ya. Semua fitur-fiturnya tuh digital, kelihatan modern, bagus teman-teman. Kira-kira nih dari aku sama Bang Beno ini aku ngomong ke tadi bukan dari bidang aku doang, bukan dari pihak aku sama kira-kira nih semuanya tuh berapa bulan lah, sebulan apa 5 minggu apa 6 minggu. Nanti begitu kita tiba di stasiun Tanah Abang, kita lanjut ganti kereta menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Kalau kita sangatnya kita Tanah Abang, hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Tanah Abang, watch your step and please mind the platform gap. masuk ke dari Bang Beno berapa minggu gitu loh.
Enggak. Ya, kita langsung cari peron nomor 6. Peron nomor 6 itu peron ke arah Rangkas Bitung. Di stasiun Tanah Abang sekarang udah jauh berbeda teman-teman. Masih direnovasi, belum selesai tapi sudah kelihatan ya perubahannya. Jauh lebih modern, jauh lebih bersih, jauh lebih besar Keren dan dibandingkan dengan stasiun Tanah Abang sebelumnya, sebelum direnovasi. Ini kita jalan jauh juga ya, dari turun di bawah tuh udah naik ke atas, jaraknya jauh juga nih. Ini di mana? Turun kita di sini. Serpong Rangkas Bitung di mana? Ini di sini. Ini. Tadi saya sempat salah Ini ya? baca arah peron. Bingung ya? Saya pikir harus turun lagi, tapi ternyata kita terus sampai ke ujung jalan. Dan posisi peronnya ada di ujung sebelah kanan. Kalau sini. Boleh. Teman-teman bisa lewat kiri, lewat kanan tadi ya. Ini singkat cerita, kita sudah ada di dalam kereta menuju ke Rangkas Bitung. Jam sudah menunjukkan waktu 10:11 pagi. Ini kebetulan kita jalan di hari Jumat ya teman-teman. Jadi kita tuh ngitung waktu sampai nanti waktunya suami saya harus sholat Jumat. Kita sudah tiba di Rangkas Bitung, alhamdulillah. Ngeri banget ini. Ada yang ngetok. Stasiun Rangkas Bitung juga lagi direnovasi nih teman-teman. Ini pertama kalinya kita ke stasiun Rangkas Bitung. Saya lebih tepatnya baru pertama kali ke stasiun Rangkas Bitung. Jadi cukup amazed. Saya pikir Rangkas Bitung itu daerahnya belum berkembang seperti sekarang yang teman-teman lihat ya di stasiun ini. Tapi ternyata stasiun Rangkas Bitung itu sama bagusnya dengan stasiun Tanah Abang. Tapi memang belum selesai nih pembangunannya. Teman-teman bisa lihat ya, eskalator udah terpasang. Bangunan gedungnya sudah terlihat 70%, hampir selesai dan harus di finishing. Tapi kedepannya ini sudah terlihat ya, stasiun ini akan terlihat bagus sekali teman-teman, modern, besar, bersih, dan akan menjadi wajah untuk daerah Rangkas Bitung ya, buat teman-teman yang datang ke Rangkas Bitung dengan menggunakan kereta api. Kita sudah keluar dari stasiun. Sedang mencari jalan keluar ke stasiun untuk menuju ke arah pusat kotanya, karena kebetulan waktunya sudah mau jam sholat Jumat teman-teman.
Ya beginilah suasananya kota Rangkas Bitung. Banyak ojek-ojek ya yang nawarin jasa. Tapi kita lebih milih jalan kaki. Nah, dari stasiun nih kita harus melewati jalanan sempit nih, gang. Lewati pasar ke arah pusat kota Rangkas Bitung. Kenapa ngobrol-ngobrol? Ada makanan juga ini. Nah, akhirnya kita menemukan masjid nih untuk sholat Jumat suami saya. Ya aku di sini aja makan. Saya nunggu aja di sinilah sambil makan siang. Inilah makan siangku. Mam Dede hiji. Dedan mah habis. Kecil. Seru juga kalau kita lagi backpackeran gini ya. Kita makan seketemunya di jalan. Kita alas. Ini si tetehnya baik sekali. Kita non ikan kembung. Nah, teman-teman lihat deh ini makanan rumahan. Rasanya rasa bintang 5, teman-teman. Warungnya juga bersih deh. Recommended. Ini posisi warungnya ada di dalam gang sebelah Alfamart. Beli mau kena dulu. Sengaja nggak bawa dari rumah. Jadi selak orang. Saya belanja dulu nih ke Ria Busana. Kau ya? Jadi untuk menuju ke Ciboleger dari Rangkas Bitung, kita naik angkot dulu dari alun-alun Rangkas Bitung ke Awe. Naik angkot merah ini ongkosnya 5.000 ya? 5.000. Seru banget tuh. Dari mana mau ke mana? Iya, tapi belok sana dong. Belok ke lah belok. Ini kita perjalanan tadi turun di stasiun Rangkas Bitung. Nah sekarang di angkot kita menuju ke Awe. Nanti dari Awe lanjut lagi ke kemana? Dari Awe kemana? Ciboleger. Nah disitulah nanti tujuan terakhir kita. Nah ini. Nah. Iya, ayo deh kita turun deh. Jalan lumayan ke depan. Udah tadi aku ambil di dalam. Tiba di Awe, kami langsung dapat nih angkutan yang menuju ke Ciboleger. Jam 2. Nah, sekarang kita udah di terminal tempat elep-elep yang mau ke Ciboleger nih. Tadi aku tanya ongkosnya sekitar 30.000. Aku mentar aja di luar lah. Kamu udah duduk nyaman.
Sampai ke Ciboleger jam berapa kira-kira? Jam 3. Biasana. Jam 3. Sajam ti dia. Lebihnya 1 kilo. Itu kan. Ah di film kami iya tinggal di dia di kamera. Kamera dos. Ya, hanya malu ditanya. Malu-malu. Jadi kita nanti kira-kira perjalanan sampai di sana jam 3. Ongkosnya 30.000. Ya. Berangkatnya jam 2. Nanti sampai di Ciboleger jam 3. Berapa menit lagi? Oh, masih lama. Si Tete mam-mam nih gancang. Dari tadi aing. Ah. Untuk informasi teman-teman, angkutan dari Ciboleger ke Rangkas Bitung buat teman-teman yang nanti rencananya pulang dari Baduy menuju ke Rangkas Bitung, angkutan terakhir dari sana itu jam 1 siang. Jadi setelah jam 1 siang itu kita udah nggak akan dapat transportasi lagi ke arah Rangkas Bitung. Nah, yang dari Awe ke Ciboleger, waktu kita tanya jam 2 itu katanya terakhir, tapi ternyata jam 4 sore itu masih ada teman-teman dari Awe ke Ciboleger. Nanti mungkin teman-teman bisa cek ulang ya. Kalau jam terakhir angkutan dari Awe ke Ciboleger itu benar jam 2 atau jam 4. Jangan lupa ongkosnya 30.000 per orang. Waktu perjalanan 1 jam sampai 1 jam setengah. Ini jalanan masih bagus ya, jalan aspal. Nah, kita melewati tambang-tambang pasir sepanjang jalan nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman duduk di dekat jendela atau di atas, lebih baik pakai masker teman-teman supaya debunya nggak masuk ke dalam mulut. Apalagi kalau cuacanya panas ya, nggak ada hujan, itu debunya pasti terbang-terbang itu masuk ke dalam mulut kita tuh kayaknya nggak bagus ya. Ya beginilah suasana pedesaan dari Awe menuju ke Ciboleger. Sampai sini jalannya masih terlihat bagus teman-teman, tapi nggak jauh dari sini itu kondisi jalan rusak, banyak batu, kemudian naik turun bukit. Terus mobil yang angkutan yang kita naikin ini kondisinya bukan mobil bagus lagi, udah kayaknya udah tua banget ya mobilnya, jadi berasa sakit di badan kita naik angkutan yang ini nih. Tapi kita nikmati aja teman-teman, bayar rasa sakit di badan ini. Lihat pemandangan bagus di kiri kanan.
Di sepanjang perjalanan kita udah lihat perempuan berbaju adat Baduy luar dengan baju khasnya, baju hitam dan kain biru. Ya beginilah suasana dalam angkutan teman-teman. Semua masuk, telur, tabung gas, hasil ladang. Seru banget teman-teman. Pol. 10.000. Hah? 10. 10. Oke. Banyak. Oh, iya. Ini dia, iya. Hatur nuhun pisan. Sama-sama. Akhirnya kita tiba di Ciboleger. Alhamdulillah. Pas pisan asarnya. 3 ya. Alhamdulillah. Tas. Alhamdulillah sudah sampai di Ciboleger. Jam berapa ini? Jam 3, setengah 4. Setengah 4.
teman-teman, begitu kita turun dari angkutan, ini biasanya banyak tour guide yang akan menawarkan jasanya. Tapi kalau teman-teman tidak bersedia untuk menggunakan jasa tour guide atau pemandu, teman-teman bisa tolak secara halus. Itu di mana? Misalnya aja dulu. Sholat dulu. Jadi kalau dirasa tidak perlu menggunakan jasa pemandu, bisa menolak mereka secara halus. Nah, ini gerbang menuju ke Kampung Baduy Luar. Kita harus melewati pasar. Dan kita akan sholat dulu nih sebelum memasuki perkampungan Baduy Luar. Cerita perjalanan berangkat dari Jakarta menuju ke Ciboleger sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjut di episode kedua ya teman-teman. Ikuti terus cerita kami teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di episode kedua perjalanan kami ke Baduy Luar